Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang ini kita Waalaikumsalam. webinar yang ketiga, materinya ada dua pada hari ini, yaitu ada Microsoft SWY dan juga PowerPoint online. Jadi kita akan mulai dengan langsung ke Microsoft SWY-nya aja dulu. Ya, jadi Bapak Ibu jika ingin mengakses Microsoft SWY bisa melewati portal.office.com atau bisa langsung klik swy.office.com. Nanti akan langsung terkoneksi atau terbuka ke web Microsoft Office SWY. Nah, jadi tampilan SWY itu seperti ini yang bisa Bapak Ibu lihat sekarang. Jadi ini ada SWY yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Jadi di SWY ini banyak sekali template yang bisa digunakan sebenarnya yang sudah tersedia oleh Microsoft. Tapi untuk tugas saya sarankan kita membuat sendiri tugasnya. Jadi dibuat baru aja, nanti kita create new. Pada pilihan create new-nya kita klik. Maka nanti kita akan memulai tampilan yang baru seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Materi ajar yang dibuat disamakan dengan kuis yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi materinya disamakan saja supaya memudahkan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi cari-cari materi. Jadi disamakan saja SWY-nya dengan PowerPoint-nya dengan kuis di Microsoft Form-nya kemarin. Jadi tidak perlu cari materi lagi. Jadi disamakan saja materinya. Tampilan dalam membuat Microsoft SWY itu terdiri dari beberapa macam. Jadi ada nanti modelnya. Jadi SWY ini sendiri sebenarnya itu sifatnya seperti storyline. Jadi dia bentuknya seperti presentasi pada layaknya, namun dia bisa berbentuk dengan sedikit animasi atau desainnya yang akan nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi kita akan memulai yang pertama setelah kita create new tadi, kemudian kita akan memberikan judul. Misalkan kita keluargaku, seperti contoh yang sudah saya buat kemarin, keluargaku. Ini judul dari SWY-nya. Kemudian setelah keluargaku ini selesai, ini keluargaku bisa kita buat background. Jadi supaya tampilannya tidak kaku, kita bisa membuat background. Backgroundnya ini bisa kita masukkan dengan cara mengklik insert. Jadi di pojok kanan atas itu ada klik insert, kemudian ada pilihan di sini. Ada pilihannya, ada Suggest, kemudian ada OneDrive, ada Flickr, ada Bing Image, ada YouTube. Jadi bisa dimasukkan dengan video yang ada di YouTube, dan bisa juga dimasukkan dengan gambar yang ada di device Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau pakai, kita klik saja. Misalkan saya pakai Suggest, saya klik keluargaku, maka nanti akan muncul otomatis ada pilihan di sini gambarnya. Mana keluargaku yang mungkin ada gambar pilihan yang di server itu bisa kita lihat banyak sekali pilihan gambar. Nanti kita tinggal kita pilih yang mana pilihannya yang bisa kita pakai. Nah, jadi misalkan kita ambilnya image saja. Nah, kita pilih. Jadi silakan diambil, disesuaikan dengan topik materi ajar yang Bapak Ibu bisa ambil. Ini Suggest. Mungkin kita mau pilihnya pakai Bing Image karena ini terkoneksi dengan Bing, browser dari pilihan dari atau mungkin kita ganti saja pilihannya, bukan keluargaku, mungkin kita ganti search engine-nya jadi family misalkan.
karena jadi bisa diambil. Jadi kita ambil gambarnya salah satu, tinggal Bapak Ibu klik saja di situ, kemudian klik add. Ya, diklik add, maka akan muncul, otomatis akan muncul. Karena gambarnya di sini, ini kita tarik aja gambarnya supaya bisa ke atas. Ya, atau nanti tadi gambarnya mungkin kita seret saja ke dalam tampilan judul. Kemudian untuk menambahkan slide berikutnya, tinggal diklik tanda plus. Tinggal kita klik tanda plus, maka akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama ada heading 1, kemudian ada teks, ada image, ada stack, ada upload. Pada pilihan ini, karena tadi kita sudah buat judul, maka kita akan bisa membuat judul baru. Dianggap bahwa tadi itu adalah judul besar, maka di bawahnya kita buat judul dengan heading 1. Jadi heading 1 maka dia akan seksinya seksi 1. Di sini kita akan membuat misalkan semacam subjudul. Misalkan anggota keluarga misalkan. Bisa kita buat teksnya di sini, anggota keluargaku. Kemudian kita juga akan memberikan gambar. Kita bisa memberikan dengan tanda plus, bisa kita kasih tanda stack. Kita pilih dengan stack di sini. Jadi nanti gambarnya bisa kita masukkan berbagai macam gambar. Kita seret saja gambarnya, scroll, kemudian kita seret ke dalam. Perlu diberikan caption, kalau mau diberikan caption silakan, tidak juga tidak masalah. Kemudian masih lebih daripada satunya juga bisa gambarnya. Kita seret aja gambarnya ke dalam pilihan tadi, maka otomatis dia akan langsung secara otomatis membuat slide yang banyak. Ini pilihannya tadi stack. Ya, maka nanti tampilannya juga akan berbeda. Kemudian setelah heading 1, kita akan membuat materi. Materinya mungkin kita buat dengan teks. Jangan lupa klik, kalau kita klik di dalam, maka itu akan menambah slide untuk heading 1-nya tadi. Tapi kalau kita kliknya di bagian luar, cover bagian luar, maka dia bisa ada pilihan heading 1 lagi, teks, image, atau stack. Jadi kita pilih yang teks. Misalkan kita ambil materinya mungkin yang ada di buku guru atau di buku siswanya, bisa kita ambil. Atau mungkin mau dari ensiklopedia yang ada di internet, yang ada teksnya, bisa berisi teks di situ. Saya contohkan aja, misalkan seperti ini. Lihat saja, ini mungkin ada teks semacam teks narasi pembelajaran. Setelah selesai, kita mau menambahkan lagi, kemudian yang berikutnya ada foto, misalkan image. Nah, kita tambahkan, mungkin setelah family mungkin kita tambahkan apa namanya, ada orang misalkan, atau ada mainan, ada taman misalkan. Bisa kita ambil, oh ada tamannya misalkan, ada tamannya, kita bisa ambil gambarnya, kita seret, cukup diseret, lepaskan di dalam kotak yang sudah tersedia, maka otomatis hasilnya nanti akan menjadi slide baru. Misalkan ada orang yang sedang bermain di taman. Ya. Kemudian yang berikutnya kita bisa memasukkan video. Mungkin kita akan memasukkan video. Kita ambil image dulu. Image, kemudian di pilihan Bing Image kita bisa masukkan ke pilihannya di YouTube karena langsung terkoneksi langsung ke YouTube. Jadi nanti kita bisa pilih. Wah, jadi ada pilihannya. Video yang sesuaikan dengan materinya, mungkin ada video kolam renangnya, mungkin kita masukkan, seret saja di dalam. Nah, maka otomatis nanti videonya juga akan menjadi bagian di slide sway kita.
Karena ini kelebihan, mungkin kita bisa hapus. Tanda hapusnya ada ikon tempat sampah, itu tinggal diklik saja di situ. Itu untuk menghapus, mungkin ada yang kelebihan mungkin. Kemudian yang berikutnya kita mau pilih mungkin image, tapi pilihannya dari device kita. Jadi my device, tinggal Bapak Ibu klik my device-nya, maka nanti akan terkoneksi dengan penyimpanan di device-nya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu menggunakan laptop atau menggunakan smartphone, nanti akan terkoneksi dengan device-nya masing-masing. Nah, saya pilih misalkan saya mau ambil gambar. Gambarnya mungkin saya ambil gambar yang ada tersimpan di laptop saya. Ya, tadi ini gambarnya. Atau saya ambil ya video saja mungkin, atau video atau gambar, kita cari aja dulu gambarnya yang ini saja ya. Jadi klik, nanti maka otomatis gambar yang sudah kita pilih maka dia akan masuk ke dalam slide sway yang sudah kita buat. Kemudian pada saat Bapak Ibu mengerjakan tugas untuk pembuatan sway, saya meminta Bapak Ibu itu mengkombinasikan antara teks, kemudian gambar, kemudian video. Jadi ada tiga jenis itu, kalau bisa dikombinasikan. Jadi paling tidak ada satu video yang bisa Bapak Ibu selipkan di situ, supaya nanti sway-nya akan kelihatan lebih bagus. Kemudian di akhir sway, jangan lupa Bapak Ibu membuat profil guru. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu membuat profil guru. Nah, jadi profil gurunya Bapak Ibu masukkan, mungkin ada gambar Bapak Ibu, kita ambil di my device karena gambar Bapak Ibu mungkin ada di device-nya. Kemudian sebentar, kita cari di device-nya. Saya mau cari gambar yang ada foto saya, sebentar. Nah, misalkan ini. Jadi nanti otomatis di profil gurunya Bapak Ibu akan menampilkan foto Bapak Ibu masing-masing. Di situ di profil guru silakan ditambahkan dengan asal sekolah misalkan, kemudian nama lengkapnya, kemudian asal sekolah, kemudian emailnya silakan Bapak Ibu buat emailnya dengan akun guru inovatif milik Bapak Ibu masing-masing. Jadi gambar ini kita seret ke bagian atas profil. Nah, jadi ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, tampilan sway-nya ini bisa kita lihat dengan cara klik play di pojok kanan atas. Jadi diklik play di pojok kanan atas, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan sway-nya bisa kita lihat. Karena sway-nya tadi sifatnya vertikal, jadi scrollnya ke atas dan bawah. Nah, ini bentuknya yang stack
stuck tadi pilihannya. Jadi bisa kita klik di sini, maka otomatis gambarnya bisa seperti apa namanya, berurutan begini gambarnya. Nah, ini pilihan untuk yang stuck. Nah, ini teksnya tadi materi, mungkin nanti Bapak Ibu silakan masukkan materi ajar yang sudah Bapak Ibu siapkan, silakan dimasukkan, nanti materinya akan berupa teks di situ. Kemudian ini gambar tadi yang sudah kita masukkan gambar, kemudian ada karena ada apa namanya, videonya. Nah, ini videonya juga bisa ada lambang videonya di situ. Nah, kemudian ini yang terakhir tadi ada gambar, kemudian ini ada profil guru. Ya, ini ada profil gurunya. Bisa kita lihat profilnya, nanti isi silakan. Berarti sway kita sudah selesai. Jadi buat aja. Silakan Bapak Ibu buat, sesuaikan dengan materi ajar. Kemudian kalau kita mau menambahkan lagi, kita bisa mengklik edit. Maka sway kita akan kembali ke seperti tampilan awal. Kemudian kalau mau merubah tampilan sway ini, kita bisa masuk di desain. Ya, kita masuknya di desain. Bapak Ibu klik desainnya, nanti Bapak Ibu pilih style yang mau Bapak Ibu gunakan itu seperti apa, mau vertikal, mau horizontal, atau mau slide. Nah, silakan Bapak Ibu silakan pilih. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih pilihannya, ada customize. Customize ini adalah pilihan yang disarankan oleh Sway untuk Bapak Ibu. Silakan dipilih, banyak sekali pilihannya, template-templatenya sudah ada banyak macam. Kemudian bentuk fontnya juga banyak sekali. Silakan Bapak Ibu kreasikan tergantung kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Jangan lupa, jadi kalau mau dibuat remix, misalkan Sway yang sudah saya buat ini, saya mau buat remix, artinya kita minta Sway yang membuatkan. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Jadi tampilannya akan berbeda dengan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini bentuknya remix. Nah, ini bentuknya remix. Oh, mungkin kurang bagus menurut kita, bisa kita remix kembali dengan pilihan remix. Kita tunggu aja sejenak, otomatis maka akan berubah, yang tadinya vertikal jadi horizontal. Nah, yang tadinya vertikal jadi horizontal. Jadi ini kalau tampilannya bisa kita desain sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Nah, kemudian kalau ini dianggap sudah selesai, jangan lupa klik share. Pada klik share ini, Bapak Ibu jangan lupa memilih anyone with a link. Jadi jangan sampai lupa anyone with a link, supaya semua orang bisa melihat Sway Bapak Ibu. Jadi kalau pilihannya ada dua yang di atas, specific people, Bapak Ibu hanya mengirimkan dengan orang-orang tertentu. Kemudian yang kedua, choose in your organization, artinya hanya orang yang memiliki akun Office 365 yang bisa membuka Sway Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah anyone with a link. Jadi semuanya bisa membuka. Jadi ini yang kita pilih, anyone. Kemudian ada pilihan di sini, invite people to view atau edit. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau berbagi Sway-nya, mungkin nanti membuat Sway yang baru, bukan untuk tugas yang ini, Bapak Ibu silahkan pilih yang edit. Jadi nanti Bapak Ibu atau orang bisa mengedit Sway yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, itu juga bagian daripada kolaborasi online namanya. Jadi Sway-nya bisa diedit oleh orang. Yang penting orangnya memiliki alamat link Sway Bapak Ibu. Nah, ini alamat link Sway Bapak Ibu yang sudah jadi. Silakan ini di copy. Tinggal klik copy link. Kita perpendek dengan shorten URL. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara shorten URL. Saya kemarin senangnya pakai Tiny URL. Ya,
Tini URL-nya kita buka dulu. Kalau sudah terbuka Tini URL-nya, masukkan linknya. Tinggal dipastekan saja di sini. Kita pastekan. Jangan lupa custom alamat Sway-nya. Misalkan Sway keluargaku. Sudah make Tini URL. Jadi Sway keluargaku sudah jadi. Alamat linknya ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk ya, ini di copy. Ini yang dijadikan sebagai tagihan tugas Bapak Ibu. Jadi linknya yang dibagikan. Jadi link Sway-nya yang dibagikan. Silakan dibuat Sway-nya, silakan dikerjakan Sway-nya. Kemudian jangan lupa pilihannya setelah mengumpulkan tugasnya. Jadi kalau kita buka Microsoft Teams, kita buka Microsoft Teams, ada tugas. Di situ ada tugas, nanti ada pilihan turn in. Di pojok kanan atasnya itu ada pilihan turn in. Jangan lupa pilih turn in-nya, karena nanti tugasnya tidak akan terbaca kalau belum di turn in. Kemudian nanti akan ada feedback. Mungkin ada Bapak Ibu yang tugasnya belum sesuai, mungkin. Silakan dicek kembali. Kelas timnya itu silakan dicek kembali. Mungkin ada feedback dari saya, mungkin ada yang perlu diperbaiki atau sudah bagus. Silakan dicek nanti kalau yang sudah mengumpulkan dan sudah dinilai tugasnya masing-masing. Ya, mungkin itu tampilan tugasnya untuk Sway-nya tadi. Sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke PowerPoint online. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sampai di situ mungkin. Silakan kita sharing saja, sifatnya sharing. Jangan sampai satu arah, nanti malah belum tuntas, pahamnya belum tuntas. Karena ini webinarnya, kali ini webinar terakhir. Bu Linda Wati, mungkin ada mau yang tanyakan Bu Linda? Silakan Bu Linda, icon mic-nya dinyalakan dulu. Silakan Bu, kalau ada yang mau ditanyakan Bu. Bagaimana Bu? Ada yang mau ditanyakan Bu? Bu Linda. Atau mungkin ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan? Tentang Sway-nya mungkin ada yang mau ditanyakan, atau tugas-tugas yang sudah saya sampaikan sebelumnya mungkin. Silakan Bapak Ibu, kita sifatnya sharing, bukan berarti saya menyampaikan saya sudah menguasai seluruhnya. Mungkin kita sharing saja, mungkin ada yang buka, mungkin ilmunya bisa malah dapat lebih daripada saya, sifatnya otodidak mungkin. Belum ada yang mau ditanyakan? Dari teman-teman dari ini PS, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan nyalakan icon mic-nya kalau memang ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke PowerPoint online. Kita lanjutkan dulu ke PowerPoint online-nya. Oke, ini Sway-nya sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke PowerPoint online. PowerPoint online sama, cara mengaksesnya juga sama.
Bapak Ibu silakan buka portal.office.com, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada pilihan, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Kita pilih yang PowerPoint karena kita akan mengerjakan atau membuat tugas di PowerPoint itu. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ingin praktek langsung mengikuti silakan. Tapi kalau misalkan dirasa mungkin ingin mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu juga silakan. Itu tergantung dari peserta masing-masing. Jadi sifatnya saya mengarahkan Bapak Ibu untuk capaian tugasnya. Jadi ini bentuk PowerPoint, kita lanjutkan ke PowerPoint. Silakan kalau mau langsung diikuti, silakan mungkin bisa mengakses Office atau portal.office.com, kemudian dibuka kembali PowerPoint-nya. Ini adalah beberapa contoh tampilan yang sudah ada di dalam PowerPoint online. Jadi kita membuat salah satu presentasi, kita ambil yang kosong. Jadi PowerPoint ini seperti PowerPoint offline yang sudah ada Bapak Ibu gunakan di laptopnya masing-masing. Ada sedikit yang membedakan dengan versi offline-nya. Jadi kalau dia versi offline-nya akan sedikit berbeda dengan versi online-nya. Jadi contohnya mungkin kita buat, karena tadi kita samakan dengan materi yang sudah kita buat sebelumnya, jadi kita samakan saja. Jadi masih loading. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mengikuti praktek secara langsung, silakan. Kalau mau dilihat, nanti setelah ini akan saya bagikan kembali video recordnya. Keluargaku. Nah, jadi ada keluargaku. Kemudian ini mungkin dibuat, biasanya Bapak Ibu buat mungkin nama Bapak Ibu atau instansinya, mungkin SDN 7 Sintang misalkan. Pada tampilan PowerPoint online itu ada sedikit yang membedakan, yaitu pada desain. Jadi Bapak Ibu klik desainnya. Kalau dia versi offline-nya, desainnya hanya sampai di bagian penambahan secara manual di sini. Tapi kalau yang versi online-nya itu ada desainer. Ada pilihan desainer, Bapak Ibu klik desainernya, maka akan muncul di pojok kanan atau di sebelah kanan layar Bapak Ibu, itu akan kelihatan beberapa pilihan atau slide tampilannya, itu yang disarankan oleh PowerPoint, oleh Microsoft-nya, oleh Microsoft PowerPoint-nya. Jadi silakan Bapak Ibu, silakan pilih masing-masing sesuai dengan kemauan Bapak Ibu masing-masing. Jadi banyak sekali tampilan yang ditampilkan oleh Microsoft ini untuk Bapak Ibu kembangkan masing-masing. Mungkin saya pilihnya yang ini misalkan. Saya pilih yang ini. Jadi otomatis nanti tampilan PowerPoint Bapak Ibu, maka dia akan langsung mengikuti otomatis sesuai dengan pilihan Bapak Ibu masing-masing tadi ya. Jadi backgroundnya bisa dipilih sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya kita isikan di sini, bisa kita isikan dengan materi misalkan. Mungkin ada materi ajarnya, atau mungkin
Bapak Ibu biasa membuat, mungkin ada tujuan pembelajarannya, atau mau dibuat ada kompetensi dasarnya, ada indikatornya, silakan Bapak Ibu kembangkan masing-masing. Jadi yang sifatnya mengisi ini sama seperti PowerPoint yang versi offline. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan, ada tabel, ada smart art, ada kemudian ada menambahkan gambar juga. Silakan Bapak Ibu kembangkan masing-masing. Kemudian di bawah setelah Bapak Ibu pilih, jadi mungkin ini desainernya juga bisa Bapak Ibu pilih. Kalau setelah Bapak Ibu membuat materi ini, Bapak Ibu bisa memilih materinya, tampilannya bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kemauan Bapak Ibu masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah materi, kemudian ada latihan soal, mungkin latihan soal Bapak Ibu mau buat latihan. Kemudian di bawahnya jangan lupa Bapak Ibu juga buat soal. Jadi Bapak Ibu buat soal di sini. Soalnya tidak usah banyak-banyak, mungkin cukup 5 atau 10 soal saja. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin mau di share link kuis yang sudah Bapak Ibu buat kemarin, itu juga bisa. Tinggal masukkan alamat URL-nya di sini. Ini online video. Kalau ini untuk online video. Jadi Bapak Ibu mungkin kuisnya mau dimasukkan di situ, silakan di hyperlink saja. Kalau ini untuk online video, misalkan keluargaku, coba kita coba. Oh bukan, ini alamat URL. Jadi kita bisa buka YouTube. Mungkin kita buka YouTube. Ya, buka YouTube. Nanti dari YouTube itu ada URL yang bisa kita ambil. Misalkan kita mau bukanya kita ambil keluargaku, misalkan kita cari mungkin seperti apa misalnya, mungkin ini, atau materinya mungkin diriku, misalnya yang ada di SD itu ada diriku kelas 1 misalkan. Ini videonya sudah banyak, tinggal kita cari, ada di misalkan ini kita cari ini alamat URL-nya seperti apa, kita buka dulu dia, kita buka, baru yang atasnya kita copy kan, kita copy kan, masukkan ke presentasi kita tadi URL-nya, klik insert, maka nanti akan videonya akan masuk ke dalam slide PowerPoint yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian jangan lupa di bawah kalau mau ditampilkan profil gurunya kembali silakan. Kalau tidak, di atasnya silakan Bapak Ibu tulis. Jadi unit kerja dan nama Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti kalau sudah, filenya ini bisa kita simpan. Filenya bisa kita simpan, save disimpan saja filenya, atau bisa Bapak Ibu download, nanti silakan disimpan di OneDrive. Bapak Ibu itu sudah ada terkoneksi dengan OneDrive-nya, silakan disimpan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu save, misalkan save saja di copy online-nya, presentasinya kasih nama apa, nanti Bapak Ibu
buka kembali di dokumen. Nah, kalau sudah di save, mungkin mau nge-save-nya di mana, silakan lokasinya, silakan dipilih. Jadi kita mau pilih penyimpanan kita mau disimpan di mana. Masih loading. Ini my files. Jadi ini akan otomatis akan tersimpan di OneDrive milik Bapak Ibu masing-masing. Jadi tinggal kita buat namanya saja tadi, karena sudah tadi kita buat namanya. Atau mau kita buat folder baru, silakan new, pilih new, di situ ada folder. Silakan Bapak Ibu pelajari nanti, silakan dicoba-coba. Kalau sudah, ini kita klik save. Maka nanti PowerPoint online-nya itu sudah Bapak Ibu buat dan sudah Bapak Ibu simpan. Silakan nanti dikumpulkan ke kelas Teams-nya masing-masing. Nah, jadi ini keluargaku. Ini alamatnya, alamat yang di atas. Nah, ini alamat linknya. Silakan Bapak Ibu perpendek alamat linknya menggunakan shorten URL sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Bisa gg.gg, bisa tiny URL, bisa bit.ly, masih banyak lagi yang lain. Silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri kreasinya masing-masing. Kemudian mungkin itu saja untuk hari ini, materinya karena hanya ada 2, mungkin selanjutnya di sisa waktunya kita bisa melakukan tanya jawab, karena nih webinarnya ini hari ini webinar terakhir dari rangkaian kegiatan ini, webinarnya terakhir, tapi deadline pengumpulan tugas Bapak Ibu itu sampai dengan tanggal 10 Juli. Jadi masih ada waktu. Yang masih baru masuk di kelas atau belum masuk di kelas, silahkan masuk ke kelas, kemudian lihat tugasnya di situ. Nanti akan saya edit kembali, karena kalau tidak salah ada beberapa orang yang baru masuk di kelas, kelihatannya dia tidak kelihatan. Tidak kelihatan tugasnya di dalam kelas Teams-nya. Kemudian yang sudah mengumpulkan, silakan yang sudah mengumpulkan tugas jangan lupa klik anyone with link, dan juga begitu sudah mengumpulkan tugas di kelas Teams-nya jangan lupa turn in, supaya tugas Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke beranda tugas di tempat saya akan memberikan penilaian. Mungkin itu, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanya jawab, atau mungkin habis ini mungkin mau langsung praktek buat tugasnya, silakan. Mungkin juga ada yang sudah selesai. Saya lihat banyak yang sudah selesai, learning pad-nya banyak yang sudah selesai, cuma masih banyak yang belum itu udah ada belasan orang kalau tidak salah yang sudah mengumpulkan tapi belum turn in. Jadi saya tidak bisa menilai. Baru ada beberapa orang yang sudah mengklik turn in-nya. Mungkin ada yang mau bertanya atau berbagi dengan teman-teman yang ada di sini, silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu dan tempatnya, dipersilakan. Mungkin masih ada bingung dengan masalah tugas yang kemarin, atau bagaimana cara mengakses tugasnya, atau apalah yang bisa ditanyakan, silakan ditanyakan, karena ini sesi webinar terakhir. Jadi kita tidak ada webinar lagi. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi di WA group masing-masing atau di kelas tim. Silakan Bapak Ibu.
Mungkin teman-teman dari PS ada yang mau ditanyakan? Biasanya PS ini teman-teman dari PS ini barengan kerjanya. Jadi barengan di sekolah biasanya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Miss Wiwin, mungkin ada yang mau tanyakan, Miss? Silakan. Mumpung waktu kita masih ada. Ini ada Bu Lindawati mau tanya. Mohon petunjuk cara pengiriman tugas dijelaskan kembali. Jadi Bapak Ibu silakan klik di tugas, masuk di kelas Teams yang latihan itu. Jadi klik tugas, nanti akan terlihat ada tugas 1, ada tugas 2, ada tugas 3. Silakan diklik tugasnya, nanti akan ada petunjuknya di situ. Kemudian di bagian bawah paling bawahnya itu ada tulisan add work, ada tanda plus, ada tanda add work. Silakan diklik add work-nya untuk mengupload tugas Bapak Ibu. Kalau sudah, di situ kan ada pilihan akan muncul, ada link, ada kemudian OneDrive, kemudian ada pilihan insert from a device. Nah, jadi kalau tugasnya disimpan oleh Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu masing-masing atau di smartphone-nya, klik ya insert from device Bapak Ibu. Nanti kalau sudah done atau attach, kemudian setelah selesai itu ada di pojok kanan atas itu ada pilihan turn in. Mudah-mudahan nanti kalau setelah ini saya bisa buat video tutorial untuk pengiriman tugasnya, saya kirimkan supaya lebih jelas. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, mungkin Bu Wiwin. Ya, gimana Bu Win? Kemarin saya kan mungkin giliran Bapak Ibu yang belum bertanya, mungkin mic-nya bisa dimatikan dulu supaya kedengaran di apa namanya, Bu Wiwin mau bertanya. Ya, gimana Bu? nanti bisa nggak dikirimkan videonya secara membuat Video tentang supaya bisa membuat untuk di kelas masing-masing. Nanti kami ke siswa supaya mudah, karena saya agak tertarik nih untuk pemberian tugasnya. Video apa tuh, Miss? Siapa yang masih nyala nih? Video yang mana tuh ya? Bisa diulangi, Miss? Bisa diulangi? Pertanyaannya bisa diulangi mungkin? Itulah cara membuat kelasnya. Oh, cara membuat kelas di Teams itu ya? Video tutorial untuk membuat kelas di Teams gitu ya? Video tutorial untuk membuat kelas di Teams. Oke, nanti mudah-mudahan nanti ketemu. Kalau tidak salah ada juga punya teman-teman trainer yang lain yang sudah buat, nanti saya kirimkan supaya mungkin memperjelas teman-teman untuk mempelajari Microsoft Teams ini ya.
Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain mungkin. Silakan mungkin teman-teman dari SD 7 mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Asna, atau dari teman PS yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ini ada saran dari Bu siapa namanya, Bu Linda kalau tidak salah. Kalau bisa apa namanya, kita praktik langsung, bukan masalahnya bukan ini, bukan tidak mau praktik langsung. Masalahnya waktunya kita juga terbatas. Jadi kalau kita harus webinar sampai praktek langsung dari sekian banyak ini nanti bisa butuh waktunya itu mau berjam-jam. Kasihan juga teman-teman lain yang mungkin ada aktivitas yang lain. Jadi makanya kita buat mode pelatihannya itu apa namanya, pelatihan mandiri, cuma belajar lewat webinar dan juga apa namanya, video tutorial. Tugas semuanya sudah saya upload di kelas tim. Jadi ada kalau tidak salah ada 3 tagihan tugas kalau tidak salah. Nanti silakan Bapak Ibu cek kembali. Itu hanya sampai sway dan PowerPoint saja. Jadi kan rangkaian tugasnya dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi Bapak Ibu peserta cukup sampai di situ tagihan tugasnya. Yang lain tidak ada tagihan tugas. Mungkin ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Nah, kalau tidak bisa ini lewat join conversation ini juga bisa. Nah, nanyanya lewat tampilkan percakapan. Jadi kalau bahasa Indonesianya tampilkan percakapan. Jadi itu juga bisa untuk Bapak Ibu tanya jawab. Silakan, mungkin kita agak molor sedikit, tidak masalah mungkin. Karena ini webinar terakhir, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mungkin yang masih belum terjawab atau mungkin masih ragu. Silakan Bapak Ibu tanyakan, mumpung waktunya masih ada. Nanti saya akan membimbing setelah webinar ini selesai. Otomatis webinar kita sudah kita laksanakan 3 kali. Walaupun Bapak Ibu sudah selesai, sudah mengumpulkan apa namanya, tugas untuk learning pad, saya juga tetap akan memberikan redeem code. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih belum selesai learning pad-nya, silakan dimasukkan kodenya. Sayang juga karena itu poinnya besar. Redeem code itu kalau tidak salah 1 hari 1.500 poin. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan redeem code dan jangan lupa survei untuk hariannya. Jadi survei pertama, survei kedua, dan survei ketiga untuk bahan pengembangan bagi trainer. Mungkin ada cara penyampaian yang keliru atau mungkin materi ajar yang kurang atau bagaimana, itu silakan Bapak Ibu isi pada survei. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Bu. Ya, ini mau tanya, kalau kita buat kelas tim, tadi kan Bapak kan diundang dalam kelas kita itu ya? Ya. Terus nanti materi yang kita sampaikan di situ apa Pak? Atau hanya sekedar kita coba aja atau gimana? Tagihan tugas untuk peserta ini itu hanya sampai membuat tugas, membuat kelas. Kalau Bapak Ibu mau mengembangkan lagi buat materi ajarnya di situ, itu nanti kan kelas itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk kelas virtual Bapak Ibu. Nah, jadi silakan dikembangkan masing-masing. Jadi tagihan tugas itu sampai hanya membuat kelas untuk diseminasi yang ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau buat kelas yang nyata, artinya bisa digunakan untuk di kelas nantinya, silakan Bapak Ibu. Kalau mau buat itu dilanjutkan, silakan. Mau buat yang baru juga silakan, tidak masalah. Oh ya Pak, terima kasih ya Pak.
Oke, Bu. Jadi di kelas tim itu bisa kita buat materi, bisa buat macam-macam materi ajarnya bisa dibuat, kemudian kita bisa buat saluran channel yang baru. Silakan dipelajari, dikembangkan, karena waktu pelatihan ini sangat-sangat minim. Kalau memang kita bisa tatap muka, mungkin akan jauh lebih banyak materi yang bisa disampaikan, karena memang pelatihannya sifatnya daring, jadi terbatas waktu dan materi ajar yang akan disampaikan tuh memang cukup singkat. Jadi tergantung daripada peserta lagi bisa mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Jadi harapannya memang materi yang ada di Teams itu dasarnya juga sudah dikuasai oleh Bapak Ibu. Jadi ini masih sifatnya masih yang dasar. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengembangkan masing-masing silakan. Jadi tidak masalah. Jadi grup pelatihan ini kemungkinan tidak akan saya hapus. Kemungkinan kalau memang ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya di kemudian hari pada saat periode pelatihan ini sudah selesai, silakan. Atau mungkin mau silakan nomor saya disimpan. Kalau mungkin ada suatu waktu mungkin mau ditanyakan tentang Teams atau tentang Microsoft-nya, silakan. Kita sharing saja. Nah, mudah-mudahan nanti bisa juga saya bantu. Masih ada mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Miss Uwin mungkin masih ada yang mau ditanyakan, Miss? Mewakili teman-teman di PS. Saya sangat apresiasi sekali dengan teman-teman di PS ini, walaupun tugasnya masing-masing tapi ngerjainnya barengan, kolaborasinya sangat-sangat bagus. Itu yang bisa ditiru itu. Mungkin di sekolah-sekolah lain nanti itu bisa jadi salah satu cerita pada saat pelatihan nanti, bisa pada saat live event itu juga salah satu ceritanya. Wah, dulu sama-sama ngerjakan tugas di latihan, mungkin kayak begitu. Masih ada mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin teman-teman silakan lanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa deadline tugas itu sampai jam 11.59 pada tanggal 10 Juli. Jadi masih sampai jam 12 malam. Oke, selamat sore Pak Gun. Kami dari SD Panjasetia mengucapkan terima kasih untuk Pak Gun atas materi yang diberikan untuk kami semua. Selamat sore. Nah, lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya mau mengikuti pelatihan ini, walaupun tidak ada hal yang bisa saya berikan lebih, hanya sebatas penyampaian materi yang mungkin sifatnya masih sangat jauh daripada kesempurnaan. Saya mengucapkan bukan berarti ini kita berpisah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu Bapak Ibu bisa lebih banyak mengeksplor dari apa yang sudah saya sampaikan sekarang. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Saya tutup webinar selama 3 hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang. Ada di situ ada kayak yang kesana. Ada men. Oke. Ya, moderator siap.